Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala rasulillahil mujtaba nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazidan ila yaumiddin. يقول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Baik para jemaah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala di dalam pembahasan kitab Ahadits fi Islahil Qulub, hadis-hadis yang berkaitan dengan perbaikan hati. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk penekanan tentang pentingnya memperhatikan dan memprioritaskan amalan hati dibandingkan amalan fisik, terutama kita akan masuk bulan Ramadan di mana semuanya sepakat bahwasanya keberkahan itu dirasakan oleh mayoritas manusia. Sampai-sampai yang biasa hari-hari mungkin terlewati tanpa tilawatul Quran, namun hari-hari Ramadan dipenuhi dengan bacaan Al-Quran. Hari-hari yang seringkali terlewati qiyamul lail, namun di bulan Ramadan bahkan satu hari terlewat rasanya seperti sesuatu yang asing jika tidak dilaksanakan tarawih di dalamnya. Dan berbagai macam amal soleh yang lainnya. Namun perhatikan para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita melaksanakan semua ibadah tersebut hanya karena kita masuk bulan Ramadan, karena musiman saja, karena otomatis tergerak kita dengan banyaknya manusia berlomba dalam kebaikan, maka kemudian kita pun akhirnya ikut-ikutan seperti seremonial tanpa diiringi dengan hati yang hadir di sana. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, tadi pagi kami kajian subuh rutin di sebuah masjid. Ya, ada seorang jamaah bertanya, Ustadz, kalau saya niat dalam ibadah jenisnya maka mungkin mudah, tapi kalau meniatkan pahalanya itu yang sulit. Betul, itulah yang banyak manusia lalai di dalamnya. Makanya jemaah sekalian perhatikan, dalam ibadah itu setidaknya tidak lepas dari dua niatan. Yang pertama meniatkan jenis ibadahnya, yang kedua meniatkan pahala dari keutamaan ibadah tersebut. Nah, kira-kira para jemaah yang banyak lalai di mana? Yang kedua. Coba para jemaah sekalian, ketika misalnya ini kayaknya umum ya, mungkin saya, mungkin bahkan semua rata-rata di sini. Ketika misalnya pertama kali melangkahkan kaki keluar dari rumah menuju masjid, sudah terbayang belum dalam niatan kita, dalam hati kita, dalam benak kita, setiap langkah mendapatkan pahala, setiap langkah mengangkat derajat, setiap langkah menghapuskan dosa? Atau ada adzan menuju iqamah, otomatis saja jalan ke masjid? Nah, kira-kira seringnya mana? Seringnya lalai atau hati itu hadir setiap langkah itu? Lalai. Itu yang berat para jemaah. Kemudian misalnya salat maghrib, setelah salat maghrib atau setelah secara umum setelah salat, seorang berzikir dengan bertasbih kepada Allah, bertahmid, bertakbir, kemudian digenapkan dengan kalimat tahlil. Keutamaannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi walau kana mithlu zabadil bahr, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu
walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi yang ada bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 la ilaha illallah. Kira-kira hatinya hadir nggak Pak itu? Dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan takbirnya, Allah mengampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ada nggak terhadirkan keutamaan itu dalam benak kita? Atau seringnya lalai? Seringnya lalai. Maka di sini para jamaah sekalian, kenapa orang itu berat? Karena banyaknya orang perhatian dengan amalan-amalan fisik, baik dengan lantunan zikir dengan lisan ataupun berbagai macam kegiatan aktivitas ibadah yang dilakukan dengan anggota badan. Tapi di sana hati tidak hadir. Padahal jelas hadisnya tentang niatan ini para jemaah. Nabi SAW menyebutkan dengan dua perkara. Ini saya tegaskan para jemaah, agar saya pun teringat dan tertampar dengan nasihat ini. Kita pun demikian. Apalagi kita akan masuk bulan Ramadan, ketaatan demi ketaatan saya yakin sangat banyak. Kayaknya berat ya, apalagi sudah ngaji, tertinggal satu malam tarawih, kayaknya nangis kita Pak. Waduh, malam nggak tarawih, berat kayaknya Pak. Tapi kalau hari-hari biasa kan biasa aja Pak ya. Nggak tahajud, ya besok malam aja deh. Tapi kalau Ramadan tuh kayaknya berat gitu Pak. Nah jangan sampai rasa berat itu tadi tidak diiringi dengan niatan hati. Makanya kata Nabi SAW ketika mengatakan innamal a'malu binniyat, ini menunjukkan jenis ibadahnya. Menunjukkan apa? Jenis ibadahnya, macamnya, nau'nya. Dengan 2 rakaat ini antum meniatkan tahiyatul masjid atau antum meniatkan qobliyah maghrib. Beda atau tidak? Beda. Walaupun ketika kita melaksanakan qobliyah maghrib yang 2 rakaat yang dianjurkan bahkan termasuk ditekankan, karena Nabi SAW sampai mengatakan yang 3 kali, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a. Salat sebelum maghrib, salat sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Itu menunjukkan sunnah. Nah ketika seorang masuk ke dalam masjid, maka kemudian salat 2 rakaat, 2 rakaat itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Sebetulnya seperti itu, ya. Tapi ketika seorang itu meniatkan, saya tahiyatul masjid dan qobliyah maghrib, dapat dua-duanya. Tapi kalau satu, ya satu. Itu berbicara apa tadi? Berbicara apa? Jenis ibadah. Diniatkan. Sama orang masuk waktu subuh misalnya, ketika sudah dikumandangkan azan, maka dia sholat 2 rakaat, kan sama persis antara 2 rakaat sunnahnya dengan 2 rakaat subuhnya, persis sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan niatnya. Kenapa? Karena niat itu membedakan jenis ibadah. Itu baru pembahasan pertama. Dan saya yakin semua kita yakin di sana hadir banyak. Kenapa ke masjid? Mau sholat maghrib. Kan gak mungkin tadi 3 rakaat, oh niatnya sholat isya. Kan kurang 1. Jenisnya fokus. Tapi untuk menghadirkan keutamaan pahala dan apapun yang dijanjikan dalam syariat oleh Allah dan Rasulnya SAW, maka seringkali hati tidak hadir di sana. Dan barangkali ketidakhadiran hati tersebut menyebabkan kita terhalang dari pahala dan keutamaannya. Itu yang sangat disayangkan para jemaah. Apa kata Nabi? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Berarti kalau nggak niat, nggak dapat. Kalau niat, dapat dia. Maka jamaah itu susah. Ya kata saya, ya di sanalah letak pahalanya. Buat apa fungsinya Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan pahala? Nabi SAW bersabda dengan berbagai macam hadisnya, barang siapa yang mengamalkan ini maka dapat keutamaan ini. Barang siapa yang mengamalkan ini maka, karena setiap amal punya keutamaan tersendiri. Kan beda antara misalnya orang melaksanakan umroh saja dengan orang melaksanakan haji. Keutamaannya sama atau beda? Beda. Maka orang niatannya kan beda. Ketika umroh ingin mendapatkan A, ketika haji ingin mendapatkan B. Ketika dzikir ingin mendapatkan A, ketika sholatnya ingin mendapatkan B, dan seterusnya. Inilah para jamaah sekalian, sekali lagi pentingnya lihat pembahasan ini, islahul qulub, memperbaiki hati. Dan kebanyakan saya ingin sampaikan dengan tegas, kebanyakan orang lupa dan lalai hatinya untuk meniatkan keutamaan pahala dari ibadah. Sebabnya yang paling utama adalah apa? Kurangnya hati terpaut dengan akhirat. Hati yang kurang terpaut dengan
akhirat. Tetapi kalau orang yang mengedepankan akhirat, pokoknya pikirannya nanti saya di akhirat dapat apa? Nanti yang saya raih di akhirat apa? Maka setiap beramal saya yakin akan terpatri, akan terniatkan, akan hadir niatan-niatan itu. Tapi kalau enggak, ya sudah, yang penting teramalkan, selesai, gugur kewajiban. Nah, ini na'udzubillah min dzalik, ya. Sayang sekali banyak keutamaan yang akan hilang. Baik, maka semoga dengan pembahasan ini, ya tadi kalimat judulnya Islahul Qulub. Semoga Allah memperbaiki urusan hati kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian, pembahasan kita pada malam hari ini kita lanjutkan dulu ya sebelum masuk tema baru. Kemarin kita berbicara tentang al-mawa'id hayatul qulub. Nasihat adalah kehidupan bagi hati. Ada pembahasan yang belum saya singgung di sini, penting sekali dan ada kaitannya dengan pembahasan setelahnya ya. Baik. Nah, ini ada kaitannya dengan nanti Al-Qur'an sebagai apa judulnya? Apa tema kita? Memperbaiki hati dengan Al-Qur'an. Nah, ini ada kaitannya ya. Tema sebelumnya dengan tema berikutnya ada kaitannya. Baik. Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala beliau mengatakan, hati ketika seorang itu berada di majelis-majelis zikir, majelis-majelis nasihat, majelis-majelis ilmu, maka hati itu akan tergerak, akan bermain rasanya. Seperti apa? Tumbuh kemudian rasa takut, tumbuh kemudian rasa harap, tumbuh kemudian rasa cinta, tumbuh kemudian dorongan untuk melakukan kebaikan, tumbuh kemudian tameng, perisai untuk tercegah seorang dari keburukan. Ketika seorang itu duduk di majelis-majelis zikir. Coba para jemaah. Contohnya tadi mungkin ya. Ketika kita sering kali lalai hati, maka ketika kita hadir dan hati kita dihadirkan, apa yang terjadi? Oh iya, selama ini saya lalai. Maka kemudian apa? Terdorong dan ingin kelalaian itu dihilangkan. Itulah manfaatnya apa? Majelis zikir. Itulah manfaatnya nasihat untuk hati. Pasti ada dampaknya. Walaupun Allah alam mungkin keluar lupa lagi. Tapi setidaknya hati itu akan bermain, hati itu akan tergerak ketika mendapatkan nasihat-nasihat. Dan yang paling bermanfaat dari perkara yang paling agung untuk hati adalah nasihat berupa Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-34. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalaw min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin." Dan sungguh telah kami turunkan kepada kalian ayat-ayat yang menjelaskan dan permisalan dari orang-orang yang telah berlalu sebelum kalian. Lihat kata Allah, wa mau'izah. Ayat tersebut fungsinya sebagai penasehat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya di sini ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Maka barang siapa yang dapat mengambil manfaat dari nasihat-nasihat Al-Quran, maka dia telah mendapatkan banyaknya kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 66. Perhatikan ayatnya. Siapa yang bisa mengambil manfaat dari nasihat Al-Quran yang bersumber dari Al-Quran, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat berlimpah. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 66,
Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Lihat kalimatnya. Ini pembahasannya panjang tapi saya ringkaskan nanti. Seandainya mereka, kata Allah, seandainya mereka mengerjakan apa yang dinasihatkan dengannya. Jadi ketika dinasihatkan dengan Al-Quranul Karim, kemudian mereka mengerjakan, mengambil manfaat dari nasihat itu, apa kata Allah? Lakana khairal lahum, maka itu sangat baik bagi mereka, wa asyadda tathbita, dan akan semakin meneguhkan mereka. Maka lihat, siapa yang mengambil manfaat dari nasihat Quran, pertama dia mendapatkan berbagai macam karunia kebaikan, yang kedua membuat dia teguh di atas agamanya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ulama kontemporer ya masuknya, ulama mutaakhirin belakangan ini, termasuk gurunya para guru rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan, jadi orang yang mengerjakan nasihat yang sumbernya Quran, maka setidaknya dia mendapatkan 4 perkara. Pertama tadi, al-khairiyah, mendapatkan kebaikan. Dan jenis kebaikan ini adalah kebaikan yang Allah jaminkan, bukan kebaikan versi masing-masing personal manusia, tapi kebaikan yang Allah maksudkan. Yang kedua, dia mendapatkan keteguhan, dan bahkan akan terus semakin bertambah keteguhannya. Maka di antara makna keteguhan tersebut adalah apa? Dia akan teguh dalam kehidupan dunia, dalam menjalankan kehidupan dunia akan teguh. Teguh dalam perkara apa para jamaah sekalian? Maka Syekh Abdul Razak di sini menyebutkan, dia akan teguh ketika fitnah atau berbagai macam keburukan menghampirinya. Baik dalam perkara perintah, larangan, dan musibah. Ini saya akan jelaskan para jemaah sekalian. Ketika fitnah datang, maka dia akan teguh menghadapi perintah, menghadapi larangan, menghadapi musibah. Bagaimana makna teguh menghadapi perintah? Allah akan buat dia teguh untuk mudah menjalankan perintah. Sebagaimana ketika dia menghadapi larangan, Allah akan buat dia teguh untuk meninggalkan larangan. Dan sebagaimana ketika musibah datang kepadanya, Allah akan buat teguh dengan dia sabar menghadapinya. Coba sekarang kita ingat-ingat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang ada sebuah perintah tapi kita berat melaksanakannya, atau tidak? Padahal tahu itu perintah. Jangankan yang sunnah ya, karena kalau sunnah kita punya alasan, kan cuma sunnah. Terkadang yang wajib pun terkadang berat. Ya misalnya saja bakti sama orang tua, kadang kita masih padahal wajib kan Pak ya. Dan yang lainnya. Maka ketika datang fitnah diantaranya misalnya berat dalam melakukan perintah tersebut, maka kalau dia menerima nasihat yang sumbernya Al-Quran, Allah akan jadikan dia teguh. Allah mempermudah dia untuk menjalankan perintah. Demikian pula untuk meninggalkan larangan dan bersabar di atas musibah. Ini di dunia. Kemudian keteguhan tersebut akan berlanjut kapan? Berlanjut ketika dia sakaratul maut. Allah akan teguhkan dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah itu berlanjut di alam barzakh, di alam kubur. Allah teguhkan dia untuk bisa menjawab dengan mudah 3 pertanyaan malaikat, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Allah teguhkan lisannya untuk menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dini al-Islam. Itu tidak bisa diucapkan, tidak bisa dilafadzkan kecuali orang-orang yang lisannya diberikan keteguhan oleh Allah. Makanya sampai-sampai Nabi sendiri kalimatnya ketika pernah berada di depan kuburan seorang sahabat, maka apa kata Nabi SAW?
Is'alu li akhikum ats-tsabat fa innahu al-an yus'al. Mintalah kepada Allah untuk saudara kalian ini ats-tsabat, keteguhan. Kenapa? Fa innahu al-an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Nah, kalimatnya apa? Ats-tsabat. Dan ini salah satu yang kita butuhkan, Pak. Teguh dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam barzah. Karena itu penentu apakah akan dibentangkan pemandangan neraka ataukah dibentangkan taman-taman surga. Itu ketentuannya di situ. Bisa jawab, maka dibentangkan pemandangan surga sampai hari di mana dia dibangkitkan. Enggak bisa jawab, maka dibentangkan pemandangan lubang-lubang neraka jahanam sampai hari di mana dia dibangkitkan. A'udzubillahi min dzalik. Baik, kemudian yang ketiga, apa yang akan didapatkan ketika seorang itu mengambil manfaat dari nasihat yang bersumber dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya balasan yang agung di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Jadi disegerakan bukannya di akhirat saja, tapi di dunia. Nah, balasan ini kata Syekh Abdul Razak bisa jadi tidak bisa dilihat sama mata. Bisa jadi nggak pernah didengar oleh telinga, dan bisa jadi nggak pernah terbesit dalam hati kita. Apa biasanya para jemaah bagi orang-orang beriman? Ketenangan para jemaah. Yang ketenangan ini Pak, kita beli pakai uang berapapun nggak bisa. Kita punya istri secantik apapun nggak bisa. Kita punya anak-anak selucu apapun nggak bisa. Tapi dengan dia mengambil manfaat dari nasihat Quran, Allah berikan ketenangan di dalam jiwanya. Apa yang dia nggak bisa raih dengan dunia dan seluruh isinya. Itu balasan Allah yang Allah berikan di dunia maupun di dunia dulu sebelum nanti di akhirat. Mungkin saya pernah singgung di sini para jemaah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah tentang ketika beliau mengarang tentang Al-Qur'an di dalam penjara. Saya nggak tahu di sini atau di mana ya, kadang lupa juga. Beliau para jemaah sampai pernah bersyukur kan sama yang pernah memenjarakan dia. Ya, masih ingat ya? Seandainya semua dinding-dinding ini adalah emas yang aku akan berikan kepada memenjarakanku, maka aku tidak cukup itu. Karena saya merasa bahagia. Ya Allah, orang di penjara kok bahagia ya. Nah, ternyata dia bersyukur di sisi lainnya. Dan beliau mendapatkan ketenangan ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya ya, dengan berbagai macam ujian. Yang keempat, hidayah ke jalan yang lurus. Dia mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan Allah akan mudahkan dia mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus? Di antaranya Allah mudahkan dia untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian apalagi? Dia akan cinta dengan ilmu tersebut dan dimudahkan dalam mengamalkannya. Ini 4 perkara ya, ketika seorang itu mendapatkan atau ketika seorang itu mengambil manfaat dari Al-Qur'anul Karim. Baik. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang kita ambil sumbernya dari Al-Qur'an itu tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang beriman kepada Allah. Nah, ini ada penjelasan berikutnya, penting ya. Jadi ada tahapan ketika kita menyampaikan nasihat dari Al-Qur'anul Karim. Nah, setidaknya tahapan tersebut kembali kepada kondisi yang mendengar Al-Quran. Apa kata Allah di dalam surat An-Nahl 125? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Perhatikan para jamaah, ini agar kita paham ya. Ternyata para jamaah, kalimat hikmah ini adalah kalimat ketika kita menyampaikan isi dakwah, mengajak manusia menjalankan perintah atau meninggalkan larangan dengan tegas sebetulnya, itu hikmah.
Karena hikmah itu sendiri artinya apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini harus paham para jemaah sekalian. Jadi tergantung kondisi orang yang menerima nasihat, yang akan menerima atau mendengar nasihat. Maka kalau misalnya para jemaah ya, saya tanya, Pak, mau saya nasihati dengan hikmah atau dengan mau'izah hasanah atau dengan jidal, dengan diskusi, dengan debat? Kira-kira pilih yang mana? Orang-orang bilangnya apa? Hikmah. Hikmah kan disangkanya dengan kebijaksanaan kan, dengan lemah lembut. Padahal para jamaah, kalau wallahu alam ya, ini yang saya pahami sependek pengetahuan kami. Padahal hikmah itu justru ketika kita bilang A ya A. Ketika hukumnya B ya B, enggak belok kanan, belok kiri, baru oh ini hukumnya. Seperti apa? Misalnya ditanya, hukum A ini apa? Oh ini misalnya kalau dalam agama Islam ini dalilnya nggak ada. Kan gitu dulu kan? Nah, kalau hikmah itu siapa? Bid'ah langsung misalnya. Kemudian apalagi misalnya ini riba apa? Haram. Walaupun nggak usah teriak ya pelan-pelan. Oh ini haram. Kalau ini teriak nggak enak, haram gitu. Kalau gitu kayaknya, aduh dengarnya juga nggak enak gitu. Tapi itu hikmah Pak. Hikmah itu menyampaikan perintah larangan ya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau yang berikutnya mau'izah, mengajak orang menjalankan perintah, mengajak orang untuk meninggalkan larangan dengan targhib dan tarhib, itu mau'izah. Diajak, dimotivasi. Oh ini sholat ini akan menjaga antum dari kemungkaran, menjaga dari kekejian, pahalanya besar. Kalau antum sholat, masya Allah, jaminannya begini. Sholat, nah itu mau'izah, ada dorongan, ada motivasi. Sebagaimana larangan, antum coba kalau lakukan ini, kira-kira ke fisik antum bagaimana dampaknya, keluarga antum bagaimana. Nah itu makanya dalam Islam nggak boleh ini. Nah lebih tepatnya hukumnya haram. Misalnya, jadi ada tarhib, ditakut-takuti. Itu justru tingkatan yang kedua. Jadi kalau melihat kondisi orang yang diajak atau diberi nasihat, justru yang pertama itu adalah orang yang memang siap menerima kebenaran. Udah siap. Dan tidak ada sedikit pun dalam hatinya atau dalam dirinya tanda-tanda orang ini akan menolak. Anak punya santri ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih istiqomah alhamdulillah. Dari mu'alaf 2017an kalau nggak salah ya. Dan alhamdulillah ya, sampai dia ngejar S1 bahasa Arab dari mu'alaf Pak. Di sini aja banyak yang nggak mu'alaf, nggak bisa bahasa Arab ya. Apa jadi mu'alaf dulu? Sampai belajar, sampai bisa bahasa Arab, sampai ngajar ngaji sekarang. Ya seterusnya. Dan saya ingat sekali salah satu kata-kata yang dia katakan, Ustaz, kalau saya nggak suka abu-abu. Itu dari awal, karena ya namanya mu'alaf, saya dakwah nggak mungkin. Oh ini riba haram, ini tinggalkan zina, nggak mungkin Pak. Mu'alaf baru pertama kali Islam kan. Tapi dia tekankan, Ustaz, kalau saya nggak suka abu-abu, saya ini orang hukum. Dulu memang dia kuliah di hukum. Kalau A ya A katakan. Jadi Ustaz jangan bilang ini nggak ini. Langsung kalau memang haram Ustaz bilang ke saya haram. Kalau ini bid'ah bilang bid'ah, jangan belok-belok. Oh kata saya ini jarang orang kayak gini nih. Udah jadi setiap kali bertanya, Ustaz kalau di Islam kadang di organisasi ini nggak boleh ini. Saya bilang oh ya haram. Langsung Pak. Kadang ke orang Islam saja saya nggak begitu Pak. Kadang ke orang Islam yang dari 7 turunan sebelumnya lahir Islam dia, saya harus pelan-pelan. Oh ini Pak maaf, begini. Jadi intinya gimana Ustaz? Ya baiknya sih jangan ditinggalin. Baiknya memang harus tinggalin. Iya atau tidak? Terkadang kita sama orang Islam aja begitu. Tapi ini orang, nah berarti orang ini dia perlu dakwahnya dengan hikmah. Kenapa? Karena orang mencari kebenaran dia. Dan tidak ada dalam dirinya tanda-tanda orang ini akan menolak. Ini dengan apa berarti? Dengan hikmah. Nah nanti jadi para jamaah sama tuh kayak misalnya ke istri atau ini tipe-tipe yang langsung nerima atau enggak. Ke anak, ini kan satu anak karakter begini, satu ada anak yang pokoknya belak-belakan sudah. Oh ini enggak boleh. Ada yang harus dikasih pengertian dulu, dikasih begini dulu. Nah itu lihat kondisi. Karena memang metode ini langsung diajarkan sama Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan seorang itu berdakwah, setiap muslim wajib berdakwah dan Allah pun ajarkan caranya. Ini sempurnanya Islam.
Dan orang ini nggak butuh, orang seperti ini nggak butuh kepada mau'idhah, nggak butuh jidal. Kemudian yang kedua, yang kedua ini adalah orang yang ada tanda-tanda indikasi orang ini apa? Lalai dari kebenaran. Jadi dia mau benar, mau lurus, mau mencari hidayah, tapi hatinya masih lalai, masih ada bumbu-bumbu penolakannya. Makanya kadang yang benar gimana sih? Dan begitu. Tapi masih mencari kebenaran. Ya, maka dari itu dia dikenalkan dengan kebenaran dengan mau'idhah. Yang terakhir baru orang yang menolak kebenaran. Dengan apa? Dengan jidal, ajak diskusi. Orang menolak. Memang sejak awal dia nggak percaya. Memang sejak awal dia nggak mau, maka diajak. Kenapa antum nggak mau? Coba utarakan apa argumen antum. Nanti coba saya sampaikan argumen anak. Diajak jidal, diajak diskusi. Tapi itu pun Allah mengajarkan wajadilhum billati hiya ahsan. Jidalnya dengan cara yang baik, bukan dikepret orang, ditampar, diinjak, ditendang, enggak. Dengan yang baik, subhanallah. Itu kepada orang yang nolak kebenaran, Mbak. Orang yang berpaling dari kebenaran, tapi Allah tetap ajarkan dia dijidal, didebat dengan cara yang baik. Ya, subhanallah, lihat sempurnanya ajaran Islam. Ya, bagaimana melihat kondisi audiensnya. Ya, orang yang diajak bicara, orang yang dinasihati, orang yang diajak kebaikan, maka dilihat kondisinya, kemudian diterapkanlah tata cara yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau jamaah sini masuknya yang mana, Pak? Hah? Mau itu, Pak? Wah, masa udah ngaji lama harus pakai mau itu segala, Pak. Langsung aja haram, tidak gitu, Pak ya. Kadang-kadang berarti ya. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Kita masuk di tema berikutnya. Memperbaiki hati dengan Al-Qur'an. Hadis yang pertama diriwayatkan Imam Ahmad dan An-Nasa'i juga Ibnu Majah rahimahumullahu taala. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Kalau bahasa redaksi letterleknya, sesungguhnya Allah punya keluarga dari manusia. Kan aneh ya. Mana kan Allah nggak punya anak, nggak diperanakan dan tidak beranak. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah man hum? Siapa mereka? Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuhu. Mereka adalah ahlul Quran. Ahlul Quran adalah keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah. Hadis sahih ya, riwayat Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah. Nabi SAW juga dalam riwayat Bukhari mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Nah, ini isinya motivasi-motivasi dulu ya. Orang memperbaiki hati dengan Al-Quran. Pertama tadi hadis yang pertama menunjukkan kepada kita orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia menjadi orang yang dekat khusus dengan Allah. Orang yang belajar dan mengajarkan Quran, berarti dia dijamin menjadi orang dan umat terbaik. Khairukum, sebaik-baik kalian. Hadis berikutnya, Nabi SAW tidak mengizinkan adanya hasad di antara manusia kecuali dalam dua perkara. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama apa? Lihat. Saking agungnya Quran sampai-sampai kita boleh hasad dalam Quran. Rajulun 'allamahullahu al-Quran. Orang yang diajarkan Quran oleh Allah. Fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia membacanya di sepanjang malam dan sepanjang siang. Fasami'ahu jarun lahu, maka tetangganya mendengar bacaan Quran dia. Faqala laitani utitu mithla ma utiya fulan fa amiltu mithla ma ya'mal. Maka boleh ketika tetangganya mendengar, seandainya aku diberikan anugerah sebagaimana dianugerahkan Allah kepada dia, maka aku akan mengamalkan sebagaimana apa yang diamalkan. Kan biasanya nggak boleh ya, tetangga saya kayak, saya pengen kayak dia. Boleh nggak begitu, Pak?
Nah, tetangga lebih kaya, oh saya kayaknya pengen kayak dia. Boleh nggak? Nggak boleh. Berarti nggak boleh cita-cita jadi kaya, nggak boleh. Ini yang benar, jangan standar janda, standar ganda. Boleh nggak? Boleh. Anda pengen kaya kayak fulan, kayaknya pengen kayak fulan. Boleh nggak Pak? Boleh. Baca surat An-Nisa Pak. Nanti dilanjut pada adzan ya. Barakallahu fikum. Silakan dikumandangkan dulu adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala la haula wala haula wala quwwata. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wassalatu ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi al-kalimah ati Muhammadan rasulullah wa sallallahu. Baik. Berarti mengharapkan kekayaan sebagaimana yang dihasilkan, didapatkan tetangga kita misalnya, boleh ya? Hah? Boleh nggak Pak? Sini boleh nih enggak? Sini Pak? Nggak ada yang jauh sini. Boleh Pak? Nggak ada yang jauh. Silau sekali. Boleh nggak Pak? Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-32, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd.
Janganlah kalian iri hati terhadap karunia yang diberikan oleh Allah kepada sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Bagi laki-laki ada bagiannya, jatahnya dari apa yang mereka upayakan, dan bagi wanita ada jatahnya dari apa yang mereka upayakan. Jadi jangan, nggak boleh ya Pak. Dan hadis tadi sebetulnya jelas. Hadis tadi sebetulnya jelas. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Kalau tetangga kita ahlul Quran, nah, pengen jadi ahlul Qurannya boleh. Tapi kalau jadi ahli dunianya nggak boleh. Kenapa? Karena sebetulnya perasaan itulah awal mula hasad. Walaupun hasadnya masih di tepi ya, masih remang-remang lah bahasanya. Karena kalau puncaknya hasad adalah tamanni zawalin ni'mati minal ghair. Puncaknya hasad itu adalah mengharapkannya hilangnya nikmat dari orang lain. Senang lihat orang susah, susah lihat orang. Nah, itu puncaknya hasad. Lihat orang senang, susah kita. Dan ketika kita bagaimana? Lihat orang senang, susah. Dan susah ketika lihat senang. Jelas ya? Nah, maka yang diizinkan hasad cuma dua. Yang satu lagi, nah, ini dia yang satu lagi. Wa rajulun atahullahu malan. Boleh kita iri sama tetangga berupa hartanya. Tapi jelas harus jelas dulu ini. Fa huwa yuhlikuhu fil haqqi. Dan dia memanfaatkan, mengalirkan, menggunakan hartanya di dalam jalan yang hak. Faqala, maka ada seorang berkata, laitani utitu mithla ma utiya fulan fa amiltu mithla ma ya'mal. Seandainya aku dikasih harta seperti dia dan infaknya seperti dia, maka aku akan berinfak sebagaimana yang dia infakkan. Nah, jadi boleh iri sama harta orang kalau dalam urusan infaknya. Bukan dalam urusan nominalnya, kemewahannya, jumlahnya, nggak boleh. Tapi kalau dalam orang ini kaya dan rajin berinfak, nah kita irinya dalam amalnya, bukan dalam status hartanya. Kita banyaknya stuck di mana? Hartanya. Ketika amal, tapi fulan jor-joran, pas dikasih kaya sama Allah, dikasih kayanya, tapi nggak dikasih amalnya. Nah, ini bahaya ya. Jadi itu yang diizinkan Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini yang kita bahas sebetulnya Quran ya, bukan masalah tadi iri dengan orang kaya dengan hasil kekayaannya ya. Tapi bagaimana seorang itu lihat diizinkan sama Nabi SAW ketika seorang melihat ahli Quran. Nah, tapi para jamaah ini pun sama, ada tapinya. Nggak boleh iri kepada ahli Quran kecuali ahli Quran yang beramal. Karena kata Nabi SAW, fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana anhar. Dia membacanya sepanjang siang dan sepanjang malam. Artinya diamalkan, dibaca, ditadaburi. Maka kita boleh iri. Kalau sekedar saya pengen hafid Quran, pengen suaranya bagus, cuma sekedar itu, enggak. Cuma pengen hafid Quran saja. Oh ya Allah, tetangga saya usianya udah sekian puluh tahun tapi udah mulai ngafal Quran. Hanya sekedar itu saja? Jangan. Kecuali ketika dia mengamalkan Qurannya, membacanya di siang, di pagi, di malam harinya, maka kita iri kepadanya, diizinkan oleh Nabi SAW. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan karena pembahasan ini masih cukup panjang ya. Berapa menit lagi iqamah? Baik, ada yang mau ditanyakan para jemaah berkaitan dengan tema kita? Ada yang mau tanyakan, kami persilahkan. Kalau lanjut khawatir keputus ya. Nggak ada? Nggak ada? Kalau nggak ada mau ditutup nih Pak. Taib, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, atau kita lanjutkan sedikit lah ya. Di sini ada kalimat bagus ya.
Karena pembahasan kita adalah memperbaiki hati dengan Quran. Maka bab yang paling penting dalam memperbaiki hati dan menambah iman adalah dengan dia memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, baik membaca dan mentadaburinya. Ini bab paling agung para jemaah. Jadi perbaikan hati itu pusatnya adalah dengan apa? Dengan Quran. Membacanya, mentadaburinya. Karena Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai cahaya, sebagai kabar gembira, dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Nah, di sini banyak ayat yang dicantumkan oleh beliau, di antaranya surah Al-An'am ayat 155. Al-An'am 155. Kemudian juga di dalam surah An-Nahl 89. Kemudian surat Shad ayat ke-29. Demikian pula yang penting adalah Al-Isra ayat ke-9. Dan Al-Isra juga ayat ke-82. Nah, di sana tadi surah Al-An'am menjelaskan tentang bagaimana berkahnya Al-Qur'an, kitabun anzalnahu mubarak. Jadi orang yang pengen, nah ini masih ramai sampai hari ini ya, tentang tabaruk dengan kuburan. Maka kami sampaikan tabaruk yang kita tiap hari bisa tabaruk itu dengan Quran. Ya, tabaruk yang jelas, ayatnya jelas, hadisnya sahih, maka diantara ada tabaruk dengan Al-Quran. Kemudian tadi surah An-Nahl ayat 89, di sana Allah menjelaskan tentang Quran itu sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira bagi orang-orang muslim. Kemudian surah Al-Isra, surat Shad tadi, kewajiban kita mentadaburi ayat Allah, ayat Al-Quran. Kemudian surah Al-Isra 9, ini menunjukkan Quran adalah pemberi petunjuk yang paling lurus. Inna hadzal Quran yahdi lillati hi aqwam. Al-Quran adalah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Yang terakhir tadi kami sampaikan surah Al-Isra 82, yaitu berkaitan dengan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidz zalimina illa khasara. Quran sebagai penyembuh. Nah, jadi siapa yang ingin disembuhkan penyakit-penyakit hatinya dengan Quran, yang sering muncul hasad, yang sering muncul suudzon, yang sering muncul banyak mengeluh, banyak murka, banyak enggak suka dengan takdir, maka disembuhkan dengan Al-Quran. Dan sebagai nasihat terakhir para jemaah, akan tiba beberapa hari lagi bulan Ramadan, dan bulan Ramadan ini dikenal juga dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka keberkahan bulan Ramadan akan semakin bertambah ketika seorang itu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan sebagai pengingat juga bagi saya dan kita semuanya, sering orang itu mengatakan, Ustadz, kalau bulan Ramadan itu ulama-ulama salaf mereka sampai tutup kitab, tutup kajian ilmu demi apa? Baca Quran. Maka ada jawaban bagus, tadi saya dapat artikelnya. Ya, kalau antum mengamalkan sebagaimana apa yang diamalkan ulama salaf, maka silahkan. Mereka qiyam dengan qiyam yang panjang, mereka baca Qurannya sampai 2 kali khatam satu hari. 2 kali khatam satu hari. Seperti itu, maka silahkan antum tutup, nggak usah kajian kitab, nggak usah ini, silahkan. Tapi masalahnya antum hanya berdalil mereka meninggalkan kitab yang lain, hanya fokus ke Quran. Antum fokus ke Quran aja enggak, diambil setengahnya, tapi amalan lainnya tidak diambil. Ini adalah kepincangan dalam berpikir. Maka tetap bolehnya ada kajian ilmu, karena apalagi kita masih banyak awamnya ya dalam bulan Ramadan, tapi prioritas kita adalah dengan Al-Quranul Karim. Maka nasihat kami sekali lagi, bulan Ramadan ini semoga Allah membantu kita, menolong kita, dan utamakan, cita-citakan lebih baik bacaan Qurannya, lebih banyak bacaan Qurannya, lebih banyak membersamai dengan Al-Qurannya dibandingkan Ramadan yang telah berlalu. Semoga Allah membantu dan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita dan sihah wal afiyah, sehingga kita bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.